والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa ra'ah. Seperti biasa kita mempersilahkan dari antum, barangkali ada yang mau setor hafalannya selain yang kemarin sudah, supaya gantian. Masuk ke dalam materi berikutnya. Mana yaqra? Aina nafadhal. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma ma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyyata millatan." Nah, di sini disebutkan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ini adalah salah satu doa dari penulis bagi mereka yang membaca risalah ini dan mempelajarinya. Beliau mendoakan arsyadakallahu li ta'atihi. Ya, di sini berfaedah bahwasanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mendoakan arsyadakallahu li ta'atihi, menunjukkan bahwasannya ibadah butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bimbingan tersebut ada pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti barang siapa yang berdoa atau mendoakan atau didoakan orang lain dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi dia mempelajari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin doa hanya diharapkan doanya saja, melainkan harus diiringi dengan usaha yang sesuai. Nah, wasil. Summa qala mu'allif rahimahullah, annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budullaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Wa makna ya'budun yuwahhidun. Kemudian beliau mengatakan annal hanifiyah millata Ibrahim. Annal hanifiyah, bahwasanya al-hanifiyah. Di sini perlu kita ketahui makna al-hanif. Ya, makna al-hanif yang mungkin sering diartikan adalah condong, ya. Condong, tapi makna secara bahasa atau mohon maaf, biasanya diartikan lurus. Hanif adalah orang yang lurus. Makna secara bahasa adalah ma'ilan anisyar, ya, yaitu condong kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Condong kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati millata Ibrahim dengan hanif. Di situ disebutkan annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasannya hanif atau hanifiyah ini ada pada agamanya Ibrahim. Ada pada agamanya Ibrahim. Yang dimaksud millah di situ adalah metode beragama. Adalah metode beragama. Kita bisa ambil kesimpulan metode beragamanya Nabi Ibrahim adalah hanifiyah, yaitu condong kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Dan makna secara istilah ya, tentang al-hanifiyah pada agamanya Ibrahim adalah Nabi Ibrahim di dalam beragama selalu menyertakan keikhlasan, selalu menyertakan keikhlasan di dalam ibadahnya. Wa ma'ilan 'ani syirk, dan menjauhi kesyirikan. Dan menjauhi kesyirikan.
Idzan ma ma'na al-ikhlas? Kalau begitu apa makna dari ikhlas? Harus diketahui juga. Setelah kita mengetahui Hanifiyah adalah condong kepada kebenaran ketika dimasukkan dalam ibadah adalah menyertakan ikhlas dalam ibadah. Apa itu ikhlas? Ya. Ikhlas adalah memurnikan ibadah, memurnikan ibadah dengan menunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah dengan menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala darinya, mengharapkan pahala darinya. Beliau mengatakan di sini anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, dengan engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya secara ikhlas, lahuddin, kepadanya lah agama, lahu ailillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hu di situ adalah Allah, lahu ailillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-din, agama, mukhlishan lahuddin, ikhlas, menyerahkan agama hanya kepada Allah. Yang dimaksud ad-din di sini adalah seluruh syariat Islam. Yang dimaksud ad-din di sini adalah seluruh syariat Islam. Dia mengatakan wa bidzalika amara Allah jami'an nas. Wa bidzalika ay bil ikhlas. Wa bidzalika, dan dengan itu, yaitu dengan ikhlas. Amarallahu jami'an nas. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia, ya, yaitu dengan ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak cukup hanya dengan perintah ibadah. Tidak cukup hanya dengan perintah ibadah, melainkan disertai dengan ikhlas. Ketika seseorang beribadah tanpa peduli dengan keikhlasannya, yaitu tadi apa? Menunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hasilnya dia tidak beribadah. Sebenarnya dia tidak beribadah. Bisa jadi nampaknya dia beribadah, tapi tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua perintah kita di dunia ini, selain beribadah juga ikhlas di dalam ibadah. Ya, orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah, secara zahir nampaknya beribadah, ternyata dia tujukan kepada selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan di dalam ibadahnya, tidak ikhlas lagi. Wa khalaqahum laha, ya, wa khalaqahum laha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk ibadah. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dari mana kepadakunya? Kok ada kunya? Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, di situ liya'buduni. Kalau antum belajar bahasa Arab, ya'buduni itu enggak ada yang ni, mesti ya'buduna. Tapi di sini ya'buduni. Ini menunjukkan, ya, kenapa fathah jadi kasrah. Kasrah itu menunjukkan ada ya yang dihapus setelahnya. Kasrah pada huruf nun menunjukkan adanya huruf ya yang dihapus setelah nun. Jadi kalau ada pembantu tulis liya'buduni, setelah nun ada ya harusnya.
Ya itulah yang menunjukkan aku, maksudnya adalah Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku, yaitu menyembah Allah. Wa ma'na ya'budun yuwahidun, dan makna ya'budun pada ayat tersebut ya adalah yuwahidun, yaitu mentauhidkan aku. Ya, mentauhidkan aku. Kenapa di sini Ibnu Abbas menafsirkan ya'budun dengan yuwahidun? Karena jika hanya dimaknai ibadah, maka kaum musyrikin Quraisy pada waktu itu mereka juga beribadah. Mereka tawaf, ya, mereka juga bersedekah, mereka juga sujud, meminta atau berdoa, tetapi kepada Allah juga kepada selain Allah. Mereka mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jika tidak diterjemahkan untuk mentauhidkanku, mereka mengatakan, "Ini saya sudah beribadah." Kita katakan bukan demikian yang dimaksud ibadah, melainkan yang disertai dengan ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, menunjukkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah dan meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari Al-Hanifiyah yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan yang dibaca tadi. Kesimpulannya adalah tidak cukup kita fokus di dalam beribadah, melainkan harus kita fokuskan juga bagaimana ikhlas dalam ibadah. Karena ikhlas dalam ibadah menunjukkan keabsahannya, menentukan keabsahan ibadah. Ya, sebelum kita mengikuti sunnah Nabi SAW, juga kita harus berusaha ikhlas di dalam beribadah. Nah, wasil. Summa qala mu'allif rahimahullah wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Nah, dia mengatakan wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Ini bermakna bahwasanya syariat Islam berisi tentang perintah-perintah Allah yang sangat banyak sekali. Ada salat, zakat, jihad, menuntut ilmu dan lain sebagainya. A'zamu ma amara Allah, yang paling agung dari perintah Allah adalah at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu maknanya tauhid. Makna dari tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Makna dari tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah, tidak dimaknai yang lainnya. Ya, tidak dimaknai yang lainnya. Adapun memaknai tauhid dengan yang lainnya, maka ini keluar dari makna tauhid yang benar. Contohnya sebagian kaum muslimin mengatakan tauhid itu kan la ilaha illallah. Yang kita dapati selama ini tidak ada Tuhan selain Allah. Kata para ulama, ini adalah makna yang keliru. Dari mana kelirunya? Buktinya kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru dari sisi realita. Realita ada tidak Tuhan selain Allah? Maksudnya Tuhan adalah yang disembah. Arti Tuhan adalah yang disembah oleh manusia. Ada atau tidak? Banyak manusia menyembah ya Tuhan-Tuhan selain Allah. Secara realita ada atau tidak? Ada. Ya'budul Lata wal Uzza Manat. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di dalam Al-Quran Tuhan-Tuhan itu dengan nama alihah. Alihah jamak dari ilah. Di situ menunjukkan ada Tuhan selain Allah. Tetapi makna la ilaha illallah
adalah membantah itu semua dengan mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ada yang berhak disembah. Ya, menunjukkan yang berhak disembah kaitannya dengan rububiyah, kaitannya dengan perbuatan Allah yang tidak mampu dilakukan oleh Tuhan-Tuhan itu. Ya, seperti sebagaimana perkataan Ibrahim kepada ayahnya, ya abati ma ta'budu la yubsiru wa la yasma'u wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, yang engkau sembah ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupimu. Nabi Ibrahim meniadakan Tuhan yang sebenarnya disembah oleh ayahnya, ditolak dengan rububiyah, tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh Allah. Berarti dia sebenarnya bukan Tuhan. Ya. Sementara ada golongan kaum muslimin, kalau tadi jelas, ya sudah jelas makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini adalah keliru dari sisi realita. Ada yang memaknai la ilaha illallah adalah tidak ada pemberi rizki dan tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Kita katakan benar tetapi kurang lengkap. La ilaha illallah hanya dikhususkan pada rububiyah. Apa rububiyah? Perbuatan Allah yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Rububiyah termasuk menciptakan, menurunkan hujan, apa lagi? Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dan yang lain sebagainya. Sebagian kaum muslimin memaknai la ilaha illallah adalah tidak ada pemberi rezeki. Rububiyah atau bukan? Rububiyah. Dan tidak ada pengatur alam semesta. Rububiyah atau bukan? Rububiyah. Kecuali Allah. Titik, hanya di rububiyah. Kita katakan ini benar tetapi kurang lengkap. Jika makna la ilaha illallah hanya dikhususkan pada rububiyah, ketahuilah iblis juga mengakui Allah pada rububiyahnya. Iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, khalaqtani min nar, ya Allah, Kau menciptakan aku. Iblis mengakui Allah sebagai penciptanya. Rububiyah atau bukan? Rububiyah. Apakah iblis mukmin? Tidak. Menunjukkan bahwasanya keyakinan terhadap rububiyah belum masuk ke dalam makna la ilaha illallah yang tepat. Bisa dipahami di sini ya. Abu Jahal ketika ditanya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa pencipta, man khalaqas samawati wal ardh, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Orang-orang musyrikin Quraisy jika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Pencipta langit dan bumi rububiyah. Apakah mereka beriman musyrikin Quraisy? Tidak. Menunjukkan makna la ilaha illallah jika ditarik ke rububiyah saja belum cukup untuk memaknai la ilaha illallah secara benar. Penyimpangan yang ketiga, makna la ilaha illallah memaknai dengan la hakima illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia mencoreng la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallahnya batal. Ini adalah golongan Khawarij. Yang memaknai la hakimah illallah adalah golongan Khawarij. Salah satunya yang terbukti pada pembunuh Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdurrahman Ibnu Muljam, menikam Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sudah? Dan hukum yang dimaksud mereka itu dominan masalah undang-undang negara. Kalau kita katakan nih, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, benar atau tidak? Ya benar. Hukum Allah itu apa? Ya semua yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah adalah hukum Allah. Tetapi prakteknya mereka, hukum itu hanya sempit
ditujukan kepada undang-undang negara. Buktinya mereka mengkafirkan pemimpin, tetapi tidak mengkafirkan orang yang melepas jilbab. Melepas jilbab melanggar hukum Allah atau tidak? Melanggar hukum. Mereka mengkafirkan pemimpin, tetapi tidak mengkafirkan contohnya peminum khamr atau yang lainnya. Dosa-dosa yang lainnya selain hubungannya dengan undang-undang negara, mereka tidak kafirkan. Tetapi kenapa pemimpin dikafirkan? Menunjukkan hulunya mereka pada undang-undang negara, dikaitkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sudah? Jika hukum Allah dimaknai keseluruhan, seluruh hal yang diperintah dan dilarang oleh Allah saja, yang seluruhnya dimaknai la ilaha illallah, itu juga keliru. Karena sesungguhnya hukum Allah itu adalah bagian dari ibadah. La ilaha illallah tadi kita maknai tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dalam bab ibadah. Kalau orang sudah meyakini yang diibadahi hanyalah Allah, pasti ikut dia berhukum dengan hukum Allah. Berarti ibadah adalah garis besar atau judul yang besar, dan hukum Allah ada pada bab ibadah, kan begitu. Tapi mereka mengganti yang kecil yang ada dalam bab ibadah diletakkan yang besar, sedangkan ibadahnya di dalamnya. Sehingga prakteknya itu bisa lihat, mereka mengatakan salah satunya perkataan yang ma'ruf, ya, namduru ila syirkil qusur wa natruku syirkal kubur. Kita akan memperhatikan kesyirikan yang ada pada istana dan membiarkan kesyirikan yang ada di kuburan. Karena memang hulunya pada undang-undang negara. Adapun kesyirikan yang ada di kuburan, ini masalah khilafiyah, kata mereka. Masalah yang tidak perlu diperhatikan. Maka ada 4 makna la ilaha illallah yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Yang 1 benar, yang 3 keliru. Yang benar adalah yang disebutkan di sini, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Adapun mengesahkan Allah dalam perkara rububiyah, keliru. Mengesahkan Allah dalam perkara hakimiyah atau hukum Allah saja, keliru. Mengesahkan Allah di dalam menetapkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini juga keliru. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jangan sampai salah paham. Sehingga orang yang memaknai la ilaha illallah salah secara awal, definisi salah, prakteknya mesti menyimpang. Ketika seseorang mendefinisikan la ilaha illallah, orientasinya adalah ibadah, titik fokusnya adalah pada ibadah, insya Allah akan aman dari penyimpangan. Ya. Seseorang contohnya yang meyakini la ilaha illallah fokus di masalah hukum undang-undang negara, maka bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya dengan menggulingkan pemimpin akhirnya. Tidak peduli dengan kesyirikan-kesyirikan dalam ibadah. Ya. Yang menetapkan la ilaha illallah hanya pada rububiyah. Mereka tidak peduli dengan kesyirikan uluhiyah. Kesyirikan yang terjadi pada ibadah, tidak peduli. Yang penting kita meyakini Allah adalah pemberi rizki, Allah adalah pengatur alam semesta, cukup. Tidak perlu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini akibat salah dalam mengartikan la ilaha illallah di awal. Ya, penting kita maknai tentang la ilaha illallah. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ilmuilah tentang la ilaha illallah. Naam, wasil. Tsumma qala mu'allif rahimahullah wa azamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu.
Wa dalilu qaulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian beliau mengatakan wa a'dhamu ma naha anhu syirk. Dan sesuatu larangan yang paling besar, ya, larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Kita ketahui banyak sekali larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbuat zina, larangan memakan harta anak yatim, larangan membunuh, larangan durhaka kepada kedua orang tua. A'dhamu ma nahallahu asyirk. Yang paling besar larangan adalah syirik. Ya, yang paling besar larangan adalah syirik. Jika kita menemukan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya Rasul mengulang-ulang wasiat takwa, ini adalah wasiat yang besar. Karena di situ perintah Allah yang paling besar tauhid, jalankan. Larangan Allah yang paling besar syirik, tinggalkan. Dengan wasiat ittaqullah. Takwalah kepada Allah. Apa makna syirik? Di sini beliau menyebutkan makna syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Da'watu ghairihi ma'ahu. Dakwah ini bisa diartikan doa, bisa diartikan ibadah. Tidak berbenturan makna satu dengan makna yang lainnya. Jika dikatakan ibadah, doa bagian dari ibadah. Jika diartikan doa, doa itu juga ibadah. Ya, maksudnya adalah beribadah ghairihi, kepada selain Allah, ma'ahu, plus beribadah kepada Allah. Maka di sini kita bisa bedakan makna kufur dan makna syirik. Kalau kufur memang tidak menyembah Allah dari asal, dari awal. Adapun syirik, ini adalah perbuatan orang yang beriman sebelumnya, kemudian dia mencampur adukan antara ibadah kepada Allah dengan kepada selain Allah. Atau makna yang terkenal yang menyeluruh di kalangan para ulama, syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluknya pada perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada seseorang yang mengaku mengetahui hal gaib. Barangkali ada orang meramal dengan melihat tangan manusia, kemudian dia mengatakan masa depanmu begini, begini, begini. Masa depan hal gaib atau bukan? Hal gaib. Ketika seseorang mengatakan saya tahu masa depan, maka dia, kita katakan, berbuat syirik. Dari mana? Dia telah menyamakan Allah yang mengetahui hal gaib, kan hanyalah Allah, dengan makhluknya, itu dengan dia, pada perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara khusus bagi Allah dalam kasus ini adalah ilmu gaib, mengetahui ilmu gaib. Kemudian dia menisbatkan, saya juga tahu. Dia telah syirik. Orang yang mengaku bisa memindahkan hujan, menurunkan baik menurunkan maupun menahan hujan, maka kita katakan syirik. Kenapa? Menyamakan Allah dengan makhluknya pada perkara yang khusus bagi Allah. Perkara yang hujan, perkara khusus bagi Allah atau bukan? Allah mengatakan, ya, am nahnul munzilun, ya, am antum anzaltumuha, am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air hujan ataukah kami? Kata Allah. Jika orang mengaku bisa menurunkan hujan, maka syirik. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kata beliau, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.
sisi pendalilannya dari mana? Kok bisa beliau mencantumkan dalil ini untuk makna syirik? Jawabannya adalah tadi beliau penulis memaknai syirik adalah kaitannya dengan da'watu ghairihi ma'ahu, ibadah. Kaitannya dengan ibadah. Ketika seseorang ibadah kepada Allah plus beribadah kepada selain Allah. Ayat ini perintah untuk ibadah, kemudian sekaligus Allah larang syirik. Wa'budullah, sembahlah siapa? Allah, dan jangan berbuat syirik. Berbuat syirik dalam apa? Ibadah. Perintah ibadah, kemudian larangannya syirik dalam ibadah. Ini adalah larangan syirik terbesar. Adapun syirik rububiyah ada atau tidak? Ada. Ya, syirik rububiyah bisa, contohnya Allah menghidupkan. Kemudian ada makhluknya mengatakan saya juga bisa menghidupkan seperti Allah. Syirik dalam apa ini? Rububiyah. Contohnya asma wa sifat. Allah mempunyai sifat al-basir, maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Kemudian ada makhluk yang mengatakan saya juga al-basir, saya mampu melihat sebagaimana Allah melihat. Maka ini syirik dalam asma was sifat. Adapun syirik terbesar yang dibahas di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sering disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, cukup materinya di sini. Ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Tadi kan jangan mengatakan orang yang jelas-jelas kamu. Kafir ta'yin ini hukumnya panjang. Ya. Ketika seseorang mengaku mengetahui masa depan, kemudian apakah langsung kita kafirkan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kita belum tahu apakah penghalang-penghalang kekafiran sudah terangkat pada dirinya atau belum, kita belum tahu. Penghalang kekafiran adalah al-jahlu, kebodohan. Kemudian yang kedua adalah syiddatul farah atau syiddatul huzn, atau dhuhulul aql, tertutupnya akal. Jangan-jangan dia ngomong tahu masa depan sedang mabuk atau sedang ngigau, nggak tahu kita. Dua. Yang ketiga, bisa jadi dia mengatakannya karena syubhat, keraguan-raguan pemahaman agama. Dia menyangka bahwasanya mengetahui hal gaib adalah urusannya waliullah, dan dia mengaku dirinya wali barangkali. Syubhat masih ada di kepalanya, belum terpecahkan masalah agama. Ini masalah yang panjang. Ya, kalau al-jahlu tadi butuh diajarkan. Kemudian dhuhulul aql, yaitu tertutupnya akal. Ini juga harus diketahui, apakah ngigau atau mabuk. Ya. Ataukah tadi syubhat? Kalau syubhat butuh dialog, dipecahkan dulu syubhat, butuh perjalanan yang panjang. Maka para ulama mengatakan takfir muayyan ini adalah hukum syar'i, mengkafirkan secara tunjuk hidung orangnya, ini hukum syar'i. Ya, dan insyaallah tidak kita bahas di sini nanti. Insyaallah nanti perlahan-lahan ya. Adapun takfir secara mutlak, menunjuk hukum kafir secara mutlak, ini boleh pada perbuatannya. Contoh tadi mengetahui hal gaib, perbuatannya perbuatan kufur, tapi orangnya belum. Perbuatannya perbuatan kufur, mengetahui hal gaib. Wallahu a'lam. Kebal, ya, ilmu kebal adalah bagian dari sihir. Apa makna dari sihir? Sihir adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan akal.
Orang yang secara kebiasaan manusia dipukul pedang, kebal atau tidak secara kebiasaan manusia? Tidak. Kalau orang mengklaim kebal, berarti sesuai dengan definisi sihir atau tidak? Sesuai. Ya. Maka ini termasuk bagian sihir, dan kita ketahui bahwasanya sihir adalah salah satu dari kesyirikan. Yaitu dari mana kesyirikannya? Dari bab isti'anah, meminta tolong kepada jin. Meminta tolong kepada jin, padahal dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi dia minta tolong kepada jin, maka dihukumi syirik, ya. Dan ilmu kebal kenapa dihukumi minta tolong kepada jin? Buktinya Rasul SAW saja ketika perang Uhud kebal atau tidak? Tidak kebal, ya. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa, ya, kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahu. Bagaimana mungkin sebuah kaum akan bahagia sementara mereka melukai nabinya? Ya. Nabi saja tidak kebal, para sahabat tidak kebal. Jika seseorang mengatakan saya kebal dan ini bagian dari Islam, maka ini tertolak. Ya. Kemudian apakah dengan membaca la ilaha illallah bisa mendatangkan sihir atau tadi bagiannya adalah kebal? Jawabannya bisa. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah hanya di lisannya, tidak tahu maknanya, tidak meyakini dalam hatinya, dan itu diiringi dengan perbuatan yang menyelisihi ajaran Rasulullah. Contoh, di antara tirakat. Apa tirakat itu? Ya, tirakat sihir itu baca Al-Fatihah 11.000 kali. Al-Fatihahnya benar 11.000 kalinya menyelisihi ajaran Rasulullah. Ini yang dimaui jin. Ya, baca contohnya apa lagi? Sholawat atau baca Al-Fatihah terbalik. Kayak gitu biasanya alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, ini waladhdallin sampai alhamdulillahirabbil alamin dibalik. Ini juga menyelisihi urusan Nabi. Biasanya dikaitkan dengan sihir. Dan ini menipu kaum muslimin, seolah-olah dia baca zikir, baca Al-Qur'an, tapi tata caranya tidak sesuai dengan Nabi. Akhirnya yang datang bukan hidayah, bukan pahala, malah jin yang datang. Sihir. Ya, banyak kaum muslimin, loh kok ada istilah ilmu putih? Kalau ilmu hitam baca mantra, ilmu putih baca Al-Qur'an. Kan begitu. Ilmu hitam baca jampi-jampi, ilmu putih baca zikir-zikir. Tapi baca zikir-zikirnya tidak sesuai ajarannya Nabi, tidak sesuai sunnah. Maka yang jadi bukan hidayah yang datang, pahala yang datang, tapi jin yang datang. Karena dia telah mengiyakan, telah melakukan apa yang diperintah jin, maka jin akan membantunya. La ilaha illallah bisa ya dilakukan dengan geleng-geleng kan? Tidak pernah kita mendengar riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah sambil geleng-geleng, ya, la ilaha ke atas illallah. Dan pemaparannya la nafyun sama deh. La itu meniadakan dari hati kita semua. Ilaha, ya, ilah di atas. Kemudian illallah dipukulkan ke kiri untuk mengusir syaitan dari jiwa kita. Ya, akhirnya cepat la ilaha illallah sampai kan gitu. Betul. Nah, tadi masalah di makna ibadah sudah pernah saya sebut belum ya? Ibadah belum. Ibadah boleh ini masuk, tidak apa-apa. Ibadah dan walaupun nanti sebentar lagi ada makna ibadah tapi tidak apa-apa. Ibadah adalah sebuah nama. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik secara zahir maupun batin. Nah, antum perhatikan ya, saya jelaskan. Ibadah adalah sebuah nama. Sebuah nama yang dimaksud adalah ibadah itu sendiri. Nama ibadah itu adalah sesuatu yang mencakup hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dari mana taunya perkara itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Jawabannya dari dalil. Masuk nggak bid'ah di sana? Bid'ah, orang walaupun mengatakan ibadah, kita tanya mana dalilnya? Ada? Berarti tidak berani kita mengatakan ini diridhoi dan dicintai oleh Allah. Karena seluruh hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tertuang dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Selesai. Nah, bid'ah, walaupun pelakunya mengatakan ini ibadah, kita tanya mana dalilnya? Datang dalilnya, berarti dia ibadah karena dicintai dan diridhoi oleh Allah. Adapun nggak ada dalilnya, maka kita katakan ini menyerupai ibadah. Bukan ibadah tapi menyerupai ibadah. Mungkin Anda kira ini baik tapi belum tentu baik. Mafhum? Bisa ya diterima? Kemudian jenisnya tadi, baik perkataan maupun perbuatan. Ibadah itu bisa perkataan, diungkapkan dengan lisan, ataupun perbuatan dengan anggota badan, atau secara zahir nampak, ada yang nampak, ada ibadah yang batin seperti takut kepada Allah, cinta kepada Allah, nggak nampak, batin. Tawakal nampak atau enggak? Tidak, di dalam hati, ikhlas tadi, dalam hati. Nah, cukup. Nah, kekufuran pada keyakinan ada, seperti yang terjadi. Ya tidak apa-apa, hanya menjawab pertanyaan ya, tapi pelajarannya belum ya. Seperti kekufuran pada Jahmiyah, itu kekufuran yang sifatnya keyakinan. Jahmiyah meyakini bahwasannya seseorang diakui keimanannya hanya dengan ma'rifah, hanya dengan mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan. Dia mengetahui, oh Allah Tuhan pencipta, mukmin dia. Maka ini kaitannya dengan keyakinan, dan ini keyakinan yang kufur, tidak benar. Ya, bid'ah juga demikian, ada yang keyakinan, bid'ah keyakinan i'tiqadi. Seperti tadi Qadariyah meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui hal yang akan terjadi. Dan biasanya yang kaitannya dengan keyakinan ini bisa mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.